Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah menjalani bencana duniawi keempatnya. Namun, anehnya, sepanjang dia menjalani bencana dunia keempat, dia tidak menemukan campur tangan dari kehendak surga. Rupanya, kehendak surga sudah punya rencana lain. Kehendak surga memang tidak mengotak-atik bencana duniawi Fang Yuan, tetapi dia menggerakkan para immortal untuk membangkitkan bencana manusia. Oleh karena itu, meski Fang Yuan mendapatkan banyak sekali infus makna selama bencana duniawi keempatnya, namun begitu dia keluar, dia langsung terjebak di dalam gerakan pembunuh medan perang. Fang Yuan sangat frustasi. Terlebih di depannya ada 9 aura immortal dan ditambah dengan aura dari seekor binatang buas abadi. Hampir tidak ada celah untuk melarikan diri. Fang Yuan terus berpikir dan satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari sini adalah dengan memanfaatkan Raja Wali Muda yang ia miliki. Maka tanpa basa-basi, Fang Yuan pun segera menempatkan Raja Wali Muda di dalam formasi dari jalur waktu untuk mempercepat pertumbuhannya. Nah, formasi ini adalah formasi yang Fang Yuan dapatkan dari warisan He Fan. Formasi ini sangat berguna, terlebih untuk mempercepat pertumbuhan dari binatang buas. Namun, sayangnya formasi ini juga memiliki kekurangan yang mendasar, yaitu penggunaannya harus menggunakan banyak esensi abadi, serta dia juga harus menyediakan makanan yang cukup untuk binatang buas yang hendak dikembangkan. Kalau tidak, maka nanti binatang buas itu hanya akan mati di tengah jalan. Pada mulanya, Fang Yuan sendiri enggan untuk menggunakan teknik ini, karena dia masih memikirkan jumlah sumber daya untuk memberi makan Raja Wali. Tapi sekarang, karena nyawanya bergantung pada kesempatan ini, Fang Yuan tidak bisa menyerah. Harapannya, ketika nanti sang Raja Wali tumbuh hingga tingkat binatang buas abadi atau berada di peringkat 8, Fang Yuan bisa memiliki peluang untuk keluar dari situasi yang buruk ini. Dan mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 231. Fang Yuan sekarang terus menggunakan segudang diri. Dia harus mengulur waktu sampai nanti Raja Walinya tumbuh dengan sempurna. Sementara serangan dari lawan tidak berhenti sedetik pun. Karena itu, perlahan jiwa-jiwa Fang Yuan pun dihancurkan. Dan Fang Yuan hanya bisa mengisi ulang kekosongan itu dengan jiwa-jiwa yang lain. Untungnya Fang Yuan sebelumnya sudah menyiapkan jutaan jiwa di dalam aperturnya sebagai persiapan bencana duniawi keempat. Di sisi lawan, mereka sendiri sampai memuji Fang Yuan. Keterampilan orang ini benar-benar menakjubkan. Dia juga menyamar di antara jiwa-jiwanya hingga sulit untuk ditemukan. Dan immortal yang lain pun berkata, "Tenang, selama dia ada di dalam medan perang ini, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia hanya menunda kematiannya sendiri saat ini." Lalu kemudian salah seorang immortal lain berseru, "Percuma saja melawan. Lebih baik kau menyerah dan mati dengan tenang. Aku bisa menjamin kau akan terbebas dari penderitaan." Fang Yuan bisa mendengar perkataan itu dengan jelas. Tapi, apakah dia akan goyah? Keinginan Fang Yuan jauh lebih keras daripada baja. Bahkan ketika di dalam bahaya, Fang Yuan tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Saat ini, Fang Yuan bisa merasakan Raja Walinya tumbuh dengan cepat. Bahkan aura Raja Wali sudah mulai menyentuh aura binatang buas kuno terpencil tingkat atas.
Sementara itu, sudah lebih dari setengah kristal surgawi yang dimakan oleh Raja Wali. Namun, proses ini masih belum cukup. Fang Yuan harus menunggu lebih lama lagi. Musuh memiliki keuntungan yang besar saat ini. Aku tidak boleh gagal kali ini, atau aku tidak akan punya kesempatan kedua, gumam Fang Yuan. Namun, tiba-tiba wajahnya membeku. Dia mendengar sebuah tawa di telinganya. Aku menemukanmu. Suara itu adalah suara dari seorang immortal perempuan peringkat 6. Fang Yuan dengan cepat mengaktifkan gerakan pedang lolos untuk menjaga jarak. Dia cukup cepat. Sayang, aku tidak bisa menangkapnya, kata suara itu yang keluar dari balik awan kabut. Tidak apa-apa, kerjamu bagus, WR, kata immortal peringkat 7. Lalu kemudian, sebuah awan berbentuk seperti manusia muncul dari awan-awan yang lain. Mendengar itu, sosok yang dipanggil WR pun berkata, "Terima kasih leluhur. Jika dia mencoba bersembunyi lagi, maka saya akan menemukannya." "Baiklah, sekarang serahkan ini padaku," kata immortal peringkat 7 yang kini langsung bergerak menyerang Fang Yuan. Tubuhnya seperti manusia awan. Gerakannya sangat cepat, dan dalam sekejap dia sudah mencapai Fang Yuan. Fang Yuan bisa merasakan aura dari orang ini, dan dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang sebelumnya menembakkan panah es ke arahnya. "Mati!" seru immortal itu yang kini mengeluarkan sebuah tombak es dari tangannya. Dia juga bisa jarak dekat, gumam Fang Yuan yang merasakan tekanan secara internal. Fang Yuan segera menggunakan pedang lolos untuk kembali menjaga jarak. Namun yang Fang Yuan lakukan hanyalah menjaga jarak dan bukan menyerang balik. Oleh karena itu, immortal yang memburunya pun tidak berhenti dan bahkan mulai mengejar Fang Yuan dengan kecepatan penuh. "Jika aku melepaskanmu, bukankah itu menunjukkan bahwa aku tidak kompeten?" kata immortal itu sambil menyeringai. Merasakan aura membunuh yang sangat intens, Fang Yuan hanya bisa bertahan. Namun dalam beberapa gerakan, Fang Yuan harus rela tertusuk di bagian lengan dan perut. Situasinya semakin diperparah, karena setelah itu, bekas luka yang Fang Yuan terima mulai membeku. Lalu hawa dingin pun menyebar ke aliran darah dan membuat kecepatan Fang Yuan menurun drastis. Di sini Fang Yuan menyadari bahwa tubuh abadi berdaulat miliknya rupanya memiliki sebuah kelemahan besar. Biasanya, tubuh seorang Master Gu akan memiliki tanda Dao dengan karakteristik yang berbeda-beda, tergantung jalur yang mereka kembangkan. Misalnya, tubuh dari seorang immortal yang mengembangkan jalur air, maka tubuhnya akan dipenuhi dengan tanda Dao dari jalur air. Jalur air ini jauh lebih tahan terhadap serangan dari jalur api, sehingga dampak dari serangan jalur api pun dapat dikurangi. Namun, berbeda dengan Fang Yuan, karena tanda Dao di dalam tubuhnya tidak saling melemahkan satu dengan yang lain dan malah menciptakan harmoni, maka efeknya tubuh Fang Yuan pun menjadi lemah terhadap serangan dari semua jalur. Dan saat ini, gerakan Fang Yuan pun berakhir melambat, sementara musuhnya menyerang menuju ke arah jantungnya. "Mati kau!" teriak immortal pemegang tombak itu. Fang Yuan langsung menggigit bibirnya, lalu segera darah mengalir keluar dan memaksa tubuh Fang Yuan bergerak seperti boneka. "Itu jalur darah," kata WR dan para immortal lainnya yang terlihat terkejut.
Dia adalah pendosa yang tidak termaafkan. Dia mengembangkan jalur darah. Bunuh dia!" seru para immortal yang lain. Sementara Fang Yuan, dia tentu tidak akan diam saja. Fang Yuan lalu mengeluarkan tangan raksasa dan mencoba menghentikan serangan dari immortal tombak yang menyerangnya. Tapi sang immortal itu juga adalah seorang peringkat 7. Dia dapat menahan tangan raksasa dan kembali mengejar Fang Yuan. Fang Yuan terus berada di pinggir jurang kematian. Sedikit saja dia melakukan kesalahan, maka dia akan mati di tempat. Semakin lama, Fang Yuan semakin tersudut. Immortal pemegang tombak berseru, "Matilah kau pendosa!" Serangan pun dilepaskan. Namun Fang Yuan segera menggunakan kartu asnya. Manusia kembali seperti semula. Seketika tubuh Fang Yuan dilapisi cahaya kebiruan dan seluruh lukanya dipulihkan dalam sekejap. Lalu, Fang Yuan menggunakan pedang gelap dan berbalik menyerang musuh. Tentu saja sang immortal pemegang tombak saat ini tidak siap. Dia sangat yakin dengan kemenangannya. Dan sayang sekali, musuh yang paling mudah dikalahkan adalah musuh yang menganggap kemenangannya sudah ada di depan mata. Oleh karena itu, serangan Fang Yuan pun tidak berhasil diantisipasi dan pedang gelap langsung menembus kepala dari boneka awan itu. Seketika, tubuh immortal pemegang tombak itu berhenti dan kemudian berubah menjadi awan abu-abu dan menghilang. Sebuah suara kembali terdengar. "Tidak buruk. Kau benar-benar berhasil menghancurkan kepala dari boneka awanku. Seperti yang ku tahu bahwa manusia memang sangat licik. Jika aku menggunakan tubuh asliku, kau pasti sudah mati." Suara itu adalah suara dari immortal pemegang tombak yang sebelumnya menyerang Fang Yuan. Mendengar itu, Fang Yuan mendecakkan lidah. Ia akhirnya menyadari bahwa para immortal ini hanyalah boneka yang dibuat dari gerakan pembunuh medan perang. Sementara untuk tubuh asli mereka pasti saat ini tersembunyi di suatu tempat. Namun Fang Yuan tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Dia tetap bersikap santai seolah-olah mengetahui segalanya. Fang Yuan lalu berkata, "Mengagumkan. Ini adalah kali pertama aku mendengar tentang boneka awan kelabu. Gerakan pembunuh medan perang ini sungguh luar biasa." Tentu saja. Ini adalah gerakan pembunuh yang diciptakan oleh ibu bumi di masa lalu," kata immortal tombak yang bicara dengan penuh kebanggaan. Selagi immortal pemegang tombak itu bicara, Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa keadaan Raja Walinya. Dan ketika melihat Raja Walinya, Fang Yuan terkejut. Saat ini, sang Raja Wali sudah mencapai tingkatan binatang buas abadi. Namun saat ini dia sekarat dan hampir mati karena kelaparan. Akumulasi kristal surga telah habis. Oleh karena itu, Fang Yuan segera menghapus formasi yang mempercepat pertumbuhan Raja Wali. "Sialan, aku terlalu sibuk melawan musuh. Sampai-sampai aku melewatkan waktu terbaik saat Raja Wali dalam kondisi prima." Ekspresi Fang Yuan pun tampak gelap. Kini harapan terakhirnya mulai memudar. Dan di tengah-tengah kekhawatiran itu, suara sang immortal pemegang tombak kembali terdengar. Katanya, "Anak muda, tinggalkan namamu. Kau adalah lawan yang layak. Jadi aku akan mengingat namamu sehingga aku bisa menceritakan kisahku di masa depan. Agar nantinya keturunanku dapat mengetahui kekuatanmu dan juga jasaku." Mendengar itu, Fang Yuan menghela nafas panjang. "Namaku tidaklah penting, tapi kau bisa mengingat
bahwa kau pernah berhadapan dengan tetua tertinggi kedua dari tanah terberkati Langya, anggota sekte varian manusia berbulu. Akan kukatakan ini sebelum kau membunuhku. Sekalipun mungkin kau tidak akan mendengarkanku, tapi akan kukatakan bahwa di masa ini, kita sebagai varian manusia tidak seharusnya saling mengangkat senjata. Manusia salju, manusia batu, dan manusia berbulu tidak seharusnya terlibat dalam perkelahian internal. Fang Yuan kini mencoba mencari jalan keluar. Tunggu, bagaimana kau tahu? Semua immortal yang ada di sana pun terkejut. Bunuh dia, cepat! Dia adalah manusia yang licik. Jangan dengarkan perkataannya, seru para immortal yang lainnya. Tapi sang immortal pemegang tombak menahan mereka dan berkata pada Fang Yuan, "Kau pandai bicara omong kosong. Aku tidak pernah mendengar tentang tanah terberkati Langya. Kau juga seorang manusia. Apa kau pikir aku akan tertipu oleh semua bualanmu?" Dalam hati, Fang Yuan mengutuk. Sialan, apakah memang varian manusia sekeras kepala ini? Ataukah semua ini adalah pengaruh dari kehendak surga? Fang Yuan tampak mendecakkan lidah. Lalu dia kemudian membuka pintu aperturnya dan melepaskan Raja Wali yang telah tumbuh dewasa. Segera setelah Raja Wali itu keluar, immortal pemegang tombak dan yang lainnya terkejut setengah mati. Mereka bisa merasakan aura dari binatang buas abadi yang mengerikan. Syok, semua immortal itu pun mundur tanpa sadar. Bahkan, immortal pemegang tombak kini terlihat gemetar karena ketakutan. Sementara itu Fang Yuan berdiri di atas Raja Wali dan berkata, "Apakah kalian pikir aku takut pada kalian? Bahkan jika gerakan pembunuh medan perang ini sangat kuat, tapi apa kalian pikir gerakan ini bisa menghentikan Raja Waliku?" Tidak, itu Raja Wali. Menurut legenda, Raja Wali adalah binatang luar biasa yang bahkan dapat menghindari dinding angin surgawi dan memasuki 9 surga abadi. Tidak hanya itu, aku juga mendengar bahwa Raja Wali mampu menembus ruang dan memasuki gua surga manapun yang dia mau. Bahkan gerakan pembunuh ini tidak layak untuk disebut jaring di hadapan sang Raja Wali. Mereka kini saling berdiskusi satu dengan yang lain. Sementara itu, Fang Yuan tampak menunjukkan senyum percaya diri. Dia berkata lagi, "Bahkan jika kalian memiliki binatang buas abadi, apa kalian pikir kalian mampu menangkapku?" Para immortal itu pun menjadi sunyi. Lalu sang immortal pemegang tombak bertanya pada yang lain, "Apa kalian bisa memastikan bahwa Raja Wali ini nyata?" "Benar, itu nyata leluhur. Aku tidak bisa menemukan tipuan apapun padanya. Bahkan jika Raja Wali itu sekarang hanya berdiam diri, tapi jangan tertipu. Sekali dia bergerak maka bumi akan terguncang," kata Sweer. Mendengar itu, para immortal yang lain pun menyampaikan hal yang serupa. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus memikirkan ini baik-baik. Bahkan jika kita telah menunjukkan penampilan binatang buas abadi, namun sebenarnya itu hanyalah ilusi. Karena binatang buas abadi naga batu milik leluhur kita telah lama mati. Kita tidak akan bisa melawan Raja Wali itu, kata immortal yang lain. Sementara itu, Fang Yuan mengamati. Dia tahu bahwa semua immortal itu sedang berdiskusi di balik layar. Artinya, rencananya sekarang berhasil. Meskipun sang Raja Wali saat ini ada di ambang kematian karena kelaparan, tapi kehadirannya saja ternyata cukup untuk membuat semua immortal itu ketakutan. Ya, tentu Fang Yuan harus terus mengendalikan situasi ini. Dia tidak boleh membiarkan musuh menyerangnya lagi,
atau semua taktiknya ini akan terbongkar. Situasi saat ini sesungguhnya kedua belah pihak saling menahan satu dengan yang lain. Kedua pihak memiliki kebohongannya masing-masing, sehingga mereka bahkan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Selain itu, Wang Yuan juga telah menyimpulkan identitas dari para musuh saat ini. Mereka adalah kekuatan gabungan dari manusia batu dan manusia salju yang tinggal di dataran es utara. Mereka semua mungkin terganggu oleh kedatangan Wang Yuan, dan karena itu kehendak surga memanfaatkan mereka untuk kemudian menyerang Wang Yuan. Begitulah analisis Wang Yuan saat ini. Lalu, setelah beberapa saat, Wang Yuan menghela nafas panjang dan berkata, "Jadi, apa kalian masih meragukanku? Apakah kita harus bertarung lagi hingga ada yang mati di antara kita? Tentu saja, aku tidak akan menjadi orang yang mati di sini," kata Wang Yuan menggertak. Lalu salah seorang immortal berseru, "Tapi bagaimana bisa kami mempercayaimu manusia?" Mendengar itu Wang Yuan menghela nafas. Dia tahu bahwa pihak lawan tidak akan tertipu dengan mudah. Tapi ini adalah kesempatan untuk bebas dari bahaya. Karena itu Wang Yuan lalu menggunakan wajah familiar dan berubah menjadi manusia berbulu. "Aku adalah ahli dari jalur transformasi. Aku mewarisi sebagian warisan sejati Ren Wang. Karena itu aku bisa menipu kalian semua dengan berubah menjadi manusia berbulu. Tapi aku tidak melakukannya. Apa kalian tahu kenapa?" tanya Wang Yuan dengan tatapan tulus. Para immortal memperhatikan Wang Yuan lebih dalam. Mereka tidak mengatakan apapun. Lalu Wang Yuan pun melanjutkan, "Aku melakukan semua ini karena aku tulus pada kalian. Sejak awal, aku tidak memiliki niat permusuhan pada kalian. Kalau tidak, aku pasti sudah menggunakan Raja Wali sejak kalian mengurungku di dalam tempat ini. Kalian harus yakin bahwa aku adalah anggota Sekte Langya. Sekte kami adalah sekte yang dibentuk di tanah Langya, tanah yang berasal dari leluhur rambut panjang yang saat ini menjadi roh tanah Langya. Aku bisa membuktikan semua ucapanku ini jika kalian membuka gerakan pembunuh medan perang ini agar aku bisa mengirimkan pesan ke tanah Langya." Kini para immortal saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani bergerak. Bagaimanapun saat ini, kehendak surga juga ikut mempengaruhi mereka, jadi mereka memiliki keraguan-raguan. Oleh karena itu, Wang Yuan sendirilah yang memutuskan untuk terus bicara dan secara bertahap mengubah pikiran para immortal ini agar pengaruh kehendak surga semakin menghilang. Dan setelah berdialog beberapa saat, Wang Yuan dengan tenang berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan ketulusanku terlebih dahulu." Wang Yuan membuka lagi apertur abadinya dan menarik kembali Raja Wali ke dalam apertur miliknya. Melihat itu, tentu para immortal terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Wang Yuan akan melakukan ini. Seketika, pandangan mereka pun berubah terhadap Wang Yuan. Lalu, salah seorang immortal tertua di sana berkata, "Singkirkan boneka pertempuran awan kelabu. Percuma kita melawan orang ini. Lebih baik kita cari tahu kebenarannya." "Pemimpin." Semua orang pun segera mengikutinya. Lalu, bayangan-bayangan immortal yang ada di sana pun menghilang, dan gerakan pembunuh medan perang pun dicabut. Wang Yuan kembali bisa melihat dataran es utara yang menghampar sejauh mata memandang. Wang Yuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan kalian. Kalau begitu, aku akan mengirimkan pesan pada Sekte Langya agar mereka mengirimkan beberapa orang ke tempat ini."
Fang Yuan mengatakan ini untuk memberikan bukti yang lebih kuat, agar para varian manusia ini setuju. Selain itu, dengan begini Fang Yuan pun akan mendapatkan beberapa keuntungan. Mendengar ucapan Fang Yuan, semua orang pun tidak curiga. Fang Yuan memang sangat pandai bersandiwara. Lalu salah seorang immortal di sana berkata, "Baiklah, selagi menunggu, mari datang ke tempat kami. Kami akan menjamu tamu yang terhormat." Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum dan berkata, "Jika memang begitu, maka saya akan merepotkan." Fang Yuan lalu berjalan mengikuti bayangan immortal itu. Dalam perjalanan, Fang Yuan tampak memikirkan banyak hal. Sejujurnya dia sempat khawatir akan bencana manusia yang dipersiapkan oleh kehendak surga. Tapi nyatanya, pengaruh dari kehendak surga pada para immortal ini tidak terlalu luar biasa. Sehingga, melalui beberapa kata dari Fang Yuan, mereka pun langsung percaya dan sekaligus menghilangkan pengaruh dari kehendak surga. Dan sekarang, Fang Yuan pun menjadi tamu undangan di antara para varian manusia itu. Bukannya buntung, malah untung. Ini kebalikan dari peribahasa yang sering kita dengar. Dan inilah yang sedang dirasakan oleh Fang Yuan saat ini. Sementara itu, di sisi yang lain, setelah menerima surat dari Fang Yuan, Lang Ya pun segera mengirimkan sekelompok manusia berbulu. Di antara mereka ada rambut ke-6 yang mengajukan diri dan juga rambut ke-12 yang diberi perintah untuk memimpin kelompok itu. Jujur saja, Lang Ya saat ini tampak sangat gembira, karena memang sebelumnya dia pernah meminta Fang Yuan untuk mencari suku dari varian manusia lain yang ada di dataran utara. Dan hari ini, di surat yang Fang Yuan kirimkan, Fang Yuan mengatakan bahwa dia telah menemukan varian manusia. Oleh karena itu, Fang Yuan meminta beberapa orang supaya dikirimkan agar bisa meyakinkan orang-orang ini dan kemudian Sekte Lang Ya bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan begitu, maka Fang Yuan pun berhasil menyelesaikan misi yang pernah Lang Ya berikan. Dan nanti pasti setelah dia kembali, Fang Yuan akan mendapatkan poin kontribusi lagi. Selain itu yang lebih penting, hubungan antara Fang Yuan dan Lang Ya yang sebelumnya sangat dingin pasti akan jauh lebih hangat karena keadaan ini. Ya, sekali lagi, ungkapan bukannya buntung malah untung ini sangat cocok untuk Fang Yuan. Tindakan dari kehendak surga kali ini bukannya menyulitkan Fang Yuan, malah membawa lebih banyak keuntungan untuk Fang Yuan. Dan setelah itu beberapa jam pun berlalu, kini semua orang telah berkumpul di ruang bawah tanah. Para utusan dari manusia berbulu juga sudah tiba di sana. Di dalam ruang bawah tanah itu, terdapat aula besar dengan kursi batu dan meja batu yang disusun melingkar. Di sekitar aula itu juga terlihat tumbuhan yang merambat, seolah menjadi dekorasi dari tempat itu. Serta di sana juga terdapat pencahayaan dari beberapa batu yang memancarkan cahaya. Jadi meskipun di dalam tanah, tapi tempat itu tidaklah gelap. Lalu, di bagian tengah juga terdapat api unggun yang menyala, membuat suasana di sana terasa jauh lebih hangat. Menurut para immortal dari manusia batu, ini adalah tradisi yang sudah diturunkan dari era zaman kuno. Mereka akan menyambut tamu terhormat, maka mereka akan menyalakan 3 buah api unggun sebagai penghormatan. Oleh karena itu sekarang 3 varian manusia terlihat berkumpul dan duduk melingkar di tempat itu. Mereka adalah manusia batu, manusia salju dan juga manusia berbulu. Hanya Fang Yuan satu-satunya manusia berdarah murni di tempat ini.
Lalu di depan semua orang, seorang manusia batu yang memimpin suku manusia batu mengangkat cawan dan berseru, "Ini adalah anggur bibir ikan suku kami. Cobalah, Tuan." Manusia batu ini lalu meminum anggur yang ada di cawan yang ia pegang, lalu menghabiskannya sebagai tanda hormat. Nama manusia batu ini adalah Sisong. Tampilannya tidak biasa. Terlihat di seluruh tubuhnya ada berbagai macam mineral yang merupakan tanda bahwa Sisong telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, karena Sisong telah menunjukkan ketulusannya, maka para immortal yang lain pun segera mengikutinya. Mereka meminum anggur di cawan hingga habis, kecuali Fang Yuan. Fang Yuan hanya meminum satu teguk dan meletakkan kembali cawan yang ia pegang. Melihat tindakan Fang Yuan, para manusia batu dan juga manusia salju tidak ada yang berkomentar. Semua seolah menutup mata akan tindakan itu. Sementara, rambut keenam yang melihat itu dia langsung mengkritik Fang Yuan. "Tetua Fang Yuan, apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kau bahwa tindakanmu ini tidak sopan? Tuan rumah telah menghabiskan minumannya untukmu, tapi kau bahkan hanya mencicipinya satu teguk. Apa kau tidak menghormati tuan rumah?" Rambut keenam dengan sengaja mengatakan itu untuk menyudutkan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan dengan santai mencibir, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu akan tradisi ini? Hanya saja, aku tidak selera untuk menghabiskan anggur ini. Terlebih, aku tahu bahwa anggur ini sebenarnya adalah air liur yang ditinggalkan oleh ikan batu bawah tanah. Aku tidak suka meminumnya." "Kau jaga sikapmu." Ekspresi rambut keenam pun menjadi gelap. Jelas sekali bahwa kata-kata Fang Yuan sangat menyinggung para manusia batu. Tapi anehnya, bukannya marah, para manusia batu itu hanya tertawa dan tetap menikmati acara ini. Melihat itu, rambut keenam menjadi keheranan. Lalu setelah itu tiba seorang dari ras manusia salju. Dia berkata, "Karena tetua Fang Yuan tidak suka anggur ini, bagaimana jika Anda mencicipi anggur dari suku kami?" Orang yang datang ini adalah Bing Zuo. Dia adalah immortal pemegang tombak yang sebelumnya menyerang Fang Yuan. Setelah memberi tawaran begitu, maka seorang pelayan dari ras manusia salju pun mendekat dan membawa sebotol anggur. Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu suka meminum anggur bibir ikan batu ini. Karena itu silahkan coba anggur es dari suku kami, kata Bing Zuo. Fang Yuan pun tersenyum. "Jika memang begitu, maka izinkan aku." "Silahkan," kata Bing Zuo sambil tersenyum. Fang Yuan pun memegang cawan anggur yang baru dan dia mencicipinya satu teguk. Mata Fang Yuan seketika terbuka lebar. Dia bisa merasakan sensasi panasnya api dari anggur yang dingin. "Ini adalah anggur yang bagus," kata Fang Yuan memuji. Mendengar itu, Bing Zuo pun tertawa dengan keras. "Kalau Anda memang menyukainya, maka jangan sungkan untuk menghabiskannya." Setelah itu, Fang Yuan pun menghabiskan anggur es dari Bing Zuo dalam satu tegukan. Melihat apa yang Fang Yuan lakukan, para immortal yang lain terdiam sejenak sebelum akhirnya bertepuk tangan dan bersorak-sorai dengan keras. Setelah itu bahkan orang-orang yang lain mulai bergantian bersulang untuk Fang Yuan. Semuanya benar-benar terlihat begitu bahagia. Fang Yuan melirik rambut keenam dan dia diam-diam tertawa. Di situ rambut keenam tahu maksud Fang Yuan. Kini rambut keenam benar-benar kesal.
Dia sendiri masih bingung bagaimana bisa orang-orang ini tidak tersinggung atas sikap Fang Yuan yang kurang ajar. Bahkan mereka seolah-olah menutup mata dan tetap tertawa bersama dengan Fang Yuan. Wajar, memang rambut keenam bingung karena dia tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki raja wali yang ditakuti oleh orang-orang ini. Rambut keenam masih belum berhenti keheranan. Tiba-tiba, seorang manusia salju immortal peringkat 6 mendekati Fang Yuan. Tetua Fang Yuan, saya Sue-er. Saya akan menuangkan anggur untuk Anda. Sue-er segera mendekat dan menggantikan tugas dari pelayan manusia salju sebelumnya. Meskipun Sue-er adalah ras manusia salju, tetapi penampilannya terlihat sangat cantik dan berbeda dari kebanyakan manusia berbulu. Parasnya menyerupai manusia dengan mata dan rambut berwarna biru. Siapapun yang melihat Sue-er pasti berkata bahwa dia adalah peri salju yang sangat menawan. Rambut keenam hampir tersedak ketika melihat hal ini. Dia berkata dalam hati, "Apa yang dilakukan varian manusia satu ini? Kenapa dia mendekati Fang Yuan seperti itu?" Sementara Fang Yuan tersenyum, dia berkata, "Oh, Nona Sue-er, apakah kamu manusia salju yang sebelumnya menemukan tubuh asliku?" Sue-er menundukkan kepalanya dan tersipu malu. "Saya hanya tahu beberapa metode investigasi, dan sebelumnya kebetulan saya bisa menemukan Anda karena Anda sedang berada di dalam medan perang. Bagaimanapun, Andalah pahlawan sejati. Apa yang saya lakukan bahkan tidak patut untuk dipuji." Mendengar itu, rambut ke-12 yang sedang meminum anggur pun sampai tersedak. Tunggu. Apa yang terjadi di sini? Apa dia lupa tentang masa lalu?" gumam rambut ke-12 ketika melihat Sue-er tersipu malu. Sementara itu, Fang Yuan pun tertawa. "Jalanku pun masih panjang. Aku belum layak mendapatkan gelar pahlawan." Mendengar itu, Bing Zuo langsung menyela. Tidak. Jika Tetua Fang Yuan tidak menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan, lantas siapa lagi yang layak mengklaim dirinya sebagai pahlawan? Sue-er pun setuju. "Benar, apa kata leluhurku? Beliau adalah yang terkuat di suku kami. Beliau biasanya sangat dingin dan sombong, namun hanya ketika bicara dengan Tetua Fang Yuan, beliau bisa menjadi begitu bersemangat seperti ini." Beliau sudah mengakui Tetua Fang Yuan. Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum. Tidak. Andaikan di pertarungan sebelumnya saudara Bing Zuo bertarung langsung dengan kekuatan penuhnya, aku pasti sudah kalah walau hanya dalam beberapa gerakan. Jalanku masih sangat jauh. Aku pun tidak bisa dibandingkan dengan saudara Bing Zuo. Mendengar itu, Bing Zuo pun tertawa. "Tetua Fang Yuan, Anda memang orang yang sangat rendah hati." Mendengar itu, orang-orang yang lain pun mulai bersorak lagi untuk Fang Yuan. Suasana malam itu benar-benar terasa meriah. Sementara Sue-er kini tersenyum. Inikah yang disebut pahlawan, menarik pahlawan yang lain? Mendengar apa yang Sue-er katakan, rambut ke-6 tidak tahan lagi. Dia benar-benar dibuat pusing malam ini. Jadi dia berseru, "Tunggu sebentar. Lupakan tentang hasrat aneh dari Nona Sue-er yang mencoba mendekati manusia. Tapi, mengapa kalian semua begitu memuji Tetua Fang Yuan? Bagaimana bisa kalian menjadi begitu dekat dengan manusia dan bahkan menganggap dia sebagai pahlawan?"
Apa kalian bahkan mengkhianati para leluhur kalian?" Mendengar itu, Bingzuo menghela nafas panjang. Tetua rambut keenam, terkadang kita harus membuka mata lebih lebar. Aku malu jika disebut sebagai pahlawan saat berada di depan Tetua Fang Yuan. Lagi pula, Tetua Fang Yuan adalah pemilik Raja Wali, binatang buas abadi. Kekuatannya setara dengan peringkat 8. Jika Tetua Fang Yuan tidak ada di sisi kita, mungkin suku kami sudah lenyap hari ini. Kami telah melakukan kesalahan karena mencoba menyerang Tetua Fang Yuan. Kalau Tetua Fang Yuan adalah orang yang pendendam, maka sama saja seperti kami telah memanggil bencana bagi suku kami. Apa? Raja Wali? Tetua Fang Yuan, apa kau sungguh memilikinya? Rambut keenam langsung menatap ke arah Fang Yuan. Sementara Fang Yuan tertawa. Benar, belum lama ini aku bekerja sama dengan Judu dan aku tiba di gua surga Heifan. Di sana aku mendapatkan warisan sejati peninggalan Heifan. Dan selain itu, Raja Wali adalah salah satu warisan yang ia tinggalkan. Apa? Segera para immortal manusia berbulu syok semuanya. Luar biasa, sekte kita sekarang memiliki kekuatan bertarung peringkat 8. Tetua Fang, sungguh luar biasa, seru para manusia berbulu yang lain. Sementara rambut keenam sulit mempercayai ini. Bagaimanapun informasi ini terlalu luar biasa sampai sulit untuk dipercaya. Dia harus segera memberitahu Ying Guxie tentang masalah ini. Mereka benar-benar tidak bisa meremehkan Fang Yuan. Di masa depan, Fang Yuan benar-benar akan menjadi masalah besar. Kini Fang Yuan melirik rambut keenam dan dia berkata, Tetua rambut keenam, mengapa tanganmu gemetar? Apa kau sedang tidak sehat? Rambut keenam pun tersenyum. Dia kemudian mengangkat cawan. Dia berkata, tidak apa-apa. Ini karena aku sangat mengagumi pencapaian Tetua Fang Yuan. Aku bisa membayangkan betapa majunya Sekte Langya di masa depan. Karena itu, izinkan aku juga bersulang untuk Anda. Setelah itu semua orang pun ikut bersulang dan pertemuan malam ini berlangsung sepanjang malam dengan meriah. Semua terlihat begitu bahagia. Dan mulai hari ini ikatan terbentuk antara Sekte Langya dan juga suku dari para manusia batu serta manusia salju. Sekian kisah hari ini, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. See you, bye.